Oke, hari ini kita masuk ke bagian teori orbital molekul dan hibridisasi. Kalau hibridisasi mungkin sudah pernah kalau anak IPA ada ya disinggung sedikit waktu kalian belajar kimia. Tapi kali ini karena kita belajarnya adalah kimia organik, maka hibridisasi yang akan kita pelajari khusus untuk atom karbon. Ya, kalau hibridisasi yang lain itu akan kalian pelajari di mata kuliah kimia anorganik. Jadi nanti untuk hibridisasi pada mata kuliah ini saya hanya membatasi untuk atom karbon saja karena ini materinya adalah kuliah kimia organik. Untuk yang lain bisa kalian pelajari di mata kuliah anorganik nanti. Untuk teori orbital, kita akan balik dulu flashback sebelum masuk ke teori orbital. Bab sebelumnya kita sudah membahas tentang teori ikatan dari Lewis. Ya, masih ingat teori Lewis? Oke, bagaimana ikatan bisa terbentuk kalau menurut Lewis? Oktet, Bu. Iya, jadi kalau kata Lewis itu untuk membentuk suatu ikatan gitu ya dan membentuk suatu molekul, maka setiap atom-atom akan mencari kestabilannya. Dan kestabilannya itu ada pada posisi oktet ya. Jadi elektronnya 8. Nah, namun pada kenyataannya beberapa molekul yang ada di alam itu ya ditemukan dalam keadaan stabil tapi dia tidak oktet. Nah, karena ada yang ditemukan molekul di alam itu tidak stabil tapi tidak dalam keadaan oktet atau elektronnya sama dengan 8 seperti yang dikatakan Lewis ya. Kalau untuk hidrogen biasanya dia duplet ya, elektronnya atau 2 gitu ya. Nah, ternyata ada senyawa di alam itu stabil, tapi dia tidak dalam keadaan oktetnya. Karena hal itulah akhirnya muncul nih teori baru yang akan melengkapi atau menyempurnakan teori atom Lewis. Karena ternyata tidak semua atom dan molekul itu bisa digambarkan dengan teori atom Lewis yang kita pelajari sebelumnya. Contohnya nanti adalah yang kita akan lihat pada alkana, alkena, dan alkuna. Ya. Nah, karena itu teori orbital itu muncul, namun sebelum teori orbital muncul, kalian harus mengerti dulu, kita sedikit flashback. Teori atom Lewis tadi adalah kalau ikatan kimia itu atau molekul itu akan berikatan dengan keadaan yang stabil, artinya dia akan berada pada keadaan oktetnya. Nah, kemarin Ibu sudah beritahu bahwa setiap elektron itu akan menempati orbitalnya, gitu ya. Masing-masing orbital akan terisi berapa menurut Lewis? Berapa elektron dalam satu orbital? 2, Bu. Baik, jadi setiap orbital itu akan terisi 2 elektron. Nah, ketentuan yang ada di Lewis ini tetap dipakai nanti kalau kalian ketemu di teori orbital molekul. Jadi di teori orbital molekul, orbitalnya juga akan terisi oleh 2 elektron, sama ya. Jadi masih digunakan. Nah, kemarin kita juga sudah membahas bahwa ikatan itu kalau pada organik atau atom karbon itu terjadinya penggunaan elektron bersama. Ya, sangat jarang sekali, bahkan susah sekali untuk menemukan ketika elektron itu bukan berikatan secara kovalen pada organik. Hampir rata-rata ikatan pada organik itu terjadi secara kovalen atau penggunaan elektron bersama. Nah, kita akan fokus ke sana. Nah, pada orbital teori orbital molekul ini, nanti kalian akan mempelajari ternyata orbital yang kemarin kita pelajari di Lewis itu bisa tumpang tindih. Jadi satu orbital yang kemarin kita gambarin kotak-kotak gitu ya waktu di Lewis, itu yang berpasangan seperti ini, ternyata bisa saling tumpang tindih. Nah, karena ketumpang tindihan ini tidak bisa digambarkan oleh Lewis, muncul nih teori orbital molekul. Nah, teori orbital molekul ini adalah menggambarkan ikatan kimia yang terjadi antar molekul secara 3 dimensi. Jadi kalian akan lebih terlihat bagaimana elektron itu berikatan. Kalau kemarin di Lewis kan kalau kita belajar tentang kovalen gitu ya, dia penggunaan bersama cuma kita bisa buat gambar titik saja, tapi nanti di orbital molekul kita akan benar-benar lihat orbital yang terisi elektron itu seperti apa. Oke? Jadi kita akan ingat lagi bahwa ikatan itu dapat juga didefinisikan sebagai tumpang tindih orbital-orbital atom, di mana kalau atom-atom itu orbitalnya bertumpang tindih, dia akan membentuk orbital-orbital molekul. Oke, jadi kalau misalnya kita punya orbital atom, tumpang tindih nih orbital atomnya, maka dia akan juga membentuk orbital molekul dari hasil tumpang tindih orbital atomnya. Oke, itu dulu yang harus saya tekankan. Oke, kalau sudah ya.
Ingat lagi, nah sekarang kita coba dulu sebelum masuk ke orbital molekul, saya akan menjelaskan kelainan tadi. Jadi kata saya tadi, ternyata dari Lewis itu tidak bisa menggambarkan semua ikatan, tidak bisa menjelaskan semua ikatan terjadi di yang stabil. Ya, contohnya apa? BF3 atau boron trifluorida, kemudian AlCl3 atau aluminium triklorida, ini dalam keadaan stabil di alam. Dan itu ditemukan. Dia dalam keadaan stabil, tapi kalau kita lihat, menurut Lewis, apakah BF3 itu sudah oktet? Coba, gambarkan Lewisnya. Kalau BF3, B, boron itu golongan berapa? Boron golongan berapa? Boron. Ayo. Lupa. Ya, Bu. 8, Bu. 8A. Boron golongan 8A? Yakin. Golongan 8A itu ada apa saja? Yuk, balik lagi. Ibu kan sudah bilang, kalau belajar organik, itu tabel periodik penting. 3A, Bu. Iya, 3A. Berarti dia punya elektron valensi berapa? 3. Baik, saya gambarkan Lewisnya ada 3 elektron di sini. Kemudian dia akan berikatan dengan fluor. Ada 3 juga fluor, berarti fluor akan terikat masing-masing di sini. Ya, fluor golongan berapa? 7A. Oke, berarti ada berapa elektron di sini? 7. Baik, kita gambarkan secara Lewis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga yang ini, berarti juga ada 7. Ya, dan ini juga ada 7. Oke, berarti ini dia terikat secara kovalen ya masing-masingnya. Sekarang lihat di boron yang sebagai atom pusat, apakah sudah oktet? Belum. Belum. Di boron ada berapa elektronnya jadinya? 6. Baik, 6. Ada 6 elektron, tapi kalau kita sebut ikatan, ada berapa ikatannya? Ikatan pada 3. boron ada 3. Kalau Ibu tanya elektron valensi boron ada berapa? 3, Bu. Kalau Ibu tanya valensi boron ada berapa? Kemarin apa bedanya elektron valensi sama valensi? Kalau elektron valensi itu yang misalnya itu 1s2 itu, Bu. 2 itu Oke. berarti elektron valensi. Kalau valensi itu yang berikatan, Bu. Oke, berarti boron ada berapa valensinya? 3. Baik, Ada 3. kalau elektron valensi berarti adalah elektron pada kulit terluarnya. Ya, karena ini kebetulan boron elektron terluarnya juga 3, maka dia juga bervalensi 3. Mirip seperti karbon. Karbon kan elektron valensinya 4, maka kita sebut dia karbon bervalensi 4. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu ternyata ada nih kenyataannya. BF3 itu stabil di alam, tapi dia tidak membentuk oktet seperti yang dikatakan Lewis. Ini juga akan berlaku untuk AlCl3. Itu juga nanti tidak oktet kalau kalian gambarin. Nah, karena keterbatasan atom Lewis, teori atom Lewis itu menggambarkan dan menjelaskan ikatan yang terjadi pada beberapa atom ini, maka kita sebut dia tidak bisa dijelaskan dengan teori Lewis atau sering dikenal dengan pelanggaran aturan oktet. Dia tidak membentuk 8 seperti yang kita pelajari kemarin. Oh, ternyata ada gitu. Nah, karena tidak bisa dijelaskan oleh atom Lewis gitu ya, dan ternyata boron ini akan mengikat 3 fluor di mana valensi boron itu juga 3 ya, elektron valensinya juga 3, maka kita kenal ikatan BF3 ini dengan teori ikatan valensi atau valensi bond teori. Jadi ada 2 ya, sudah kemarin Lewis, sekarang teori ikatan valensi. Jadi apa itu teori ikatan valensi atau valensi bond teori? Itu adalah suatu atom itu dia akan berikatan sejumlah elektron valensinya. Ingat, kalau dia ikatan valensi teorinya itu ikatan yang akan terjadi itu sejumlah elektron valensinya. Kalau elektron valensinya 3 ya sejumlah itu ikatannya. Kalau 5 ya sejumlah itu. Kalau 2 ya sejumlah itu. Gitu. Nah, kalau yang Lewis kemarin kan tidak. Berdasarkan apanya? Bisa jadi kalau misalnya yang Lewis kemarin untuk menjadi oktet, itu ada bisa jadi, misal contohnya adalah, kemarin misal kita ambil, apa ya, satu contoh yang dia bukan valensinya, misalnya 5N misalnya ya. N itu kemarin elektron valensinya berapa?
5. 5. Ibu gambarkan Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia mengikuti teori ikatan valensi, seharusnya N akan berikatan 5 atom lagi. Gitu kan? Tapi kemarin N cuma berikatan berapa? 3, Bu. Cuma 3. Oke, itu Lewis. Nah, akhirnya N bisa oktet, ya kan? Karena dia membutuhkan 3 lagi. Makanya elektronnya 8. Oke, paham bedanya antara ikatan valensi dengan teori atom Lewis. Oke, hal serupa juga terjadi pada ikatan antara PCl5. Nanti silakan kalian gambar PCl5 ini, kemudian SF6. Itu juga terjadi. Ikatan yang terjadi di sini itu hanya bisa digambarkan dengan teori ikatan valensi, tidak bisa digambarkan oleh Lewis. Jadi kalau Ibu tanya atom atau molekul mana saja yang tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Lewis, kalian sudah tahu jawabannya. Oke? Ya. Jadi ada beberapa atom yang tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Lewis. Nah, kemudian ada lagi pelanggaran aturan oktet yang berikutnya. Kalau ini dia kurang dari 8, kalau ini lebih dari 8, nanti ikatannya lebih dari 8 elektronnya ya pada atom pusat. Sedangkan ini ada yang dia spesies elektronnya gasal. Gasal itu ganjil. Contohnya adalah NO. Kalau kemarin teori Lewis, setiap elektron itu akan berpasangan untuk mencari kestabilannya, gitu ya. Makanya satu ikatan itu ada 2 elektron. Gitu kan kemarin ya. Nah, berarti kalau dia berpasangan mungkin nggak nanti jadinya ganjil? Tidak. Kalau di Lewis, dia mengatakan ketika berpasangan, maka secara logikanya elektron itu tidak mungkin ganjil. Tapi ternyata ada elektron yang jadinya ganjil atau satu tidak berpasangan. Itu contohnya pada spesies NO. Ya, nah ini juga termasuk pelanggaran aturan oktet yang tidak bisa dijelaskan dengan teori atom Lewis. Alhasil, pengembangan ilmu itu bergerak ke arah teori ikatan valensi untuk menyempurnakan teori atom Lewis yang tidak bisa dijelaskan tadi. Nah, sebenarnya teori ikatan valensi ini nanti juga akan disempurnakan oleh teori yang berikutnya. Udah ada 2 ya ini teorinya. Satu lagi itu adalah teori yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu teori orbital molekul. Jadi apa bedanya teori Lewis, teori valensi, kemudian teori orbital molekul? Ketiganya sama-sama menggambarkan bagaimana atom berikatan. Ya, hanya saja mereka saling menyempurnakan karena ada yang molekul tidak bisa dijelaskan oleh Lewis, maka bisa dijelaskan oleh teori valensi tadi. Nanti ada juga molekul yang tidak bisa dijelaskan oleh keduanya, maka muncullah keterbatasan Lewis yang berikutnya itu akan dijelaskan oleh teori orbital molekul. Sebelum mengenal teori orbital molekul, ya, kita akan kenalan dulu dengan orbital dari setiap kemarin kalian sudah belajar ya konfigurasi elektron. Kita punya orbital apa aja pada konfigurasi elektron? S, D, S, D, F. P, oke, D, F. Oke. Khusus untuk mata kuliah organik, kita hanya akan berfokus pada orbital S dan P. Orbital D dan F kalian akan pelajari waktu anorganik. Ya. Nah, sekarang gampang nih, udah berkurang setengah. Sekarang kita akan pelajari dulu S sama P. Bagaimana orbital S itu dalam teori orbital molekul? Orbital S, kemarin kalian sudah tahu bahwa dia digambarkan dengan bentuk bulat seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita punya S itu cuma satu orbitalnya. Kemarin kan S itu kotaknya satu kan, kalau S. Kalau P kotaknya berapa? 3. Kalau Lewis bilangnya kotak, kalau di sini nanti beda lagi. Jadi ada 3 orbital. Yang mana sih orbital P? Pada orbital molekul, orbital 3 kotak ini digambarkan dengan 1, 2, 3. Jadi sebenarnya orbital pada atom itu digambarkan seperti ini. Kalau S itu dia bulat orbitalnya, sedangkan kalau P punya cuping, ini namanya cuping. Jadi dia punya cuping-cuping molekul seperti itu. Nah, yang pertama terisi dengan PX. Ini dia. Jadi orbital cupingnya itu berada di sumbu X. Ini sumbu X, orbital cuping ada di sumbu X. Makanya disebut dengan orbital PX. Kemudian yang kedua ada PY. Orbital PY itu artinya cupingnya akan berada di sumbu Y.
Kemudian ada orbital PZ. Kebalikannya adalah orbital yang cupingnya ada di sumbu Z. Oke, perhatikan cara penggambaran orbital P. Oke, karena nanti kalian akan harus bisa menggambarkan ini. Jadi ketika suatu atom tadi yang elektronnya saling tumpang tindih nih antara orbital atom satu dengan atom lainnya, kalau dia tumpang tindih, dia akan menjadi orbital molekul. Nah, orbital molekul inilah yang nanti akan membentuk ikatan antara atom satu dengan atom lainnya. Tergambar? Nah, sekarang permasalahannya, Bu, ketika punya orbital kayak gini, gimana caranya ya antara misalnya orbital S bertemu dengan P, atau orbital P bertemu dengan orbital P yang lain? Gimana tumpang tindih itu terjadi? Nah, maka kita akan lihat seperti ini. Jadi, pada orbital molekul itu, ada konsekuensi yang harus kalian ingat dan tidak boleh dilupa. Pertama, tumpang tindih orbital atom, entah itu 1 atau 2, atau kita sebut n orbital atom, itu akan menghasilkan n orbital molekul yang sejumlah sama dengan orbital atomnya. Oke? Nah, ketika dia bertumpang tindih, maka orbital tadi yang ini, contohnya Ibu punya orbital, contohnya ya, H dengan H, H itu kan 1s, ya kan? Karena satu elektronnya berarti orbitalnya S, maka S itu bulat Ibu gambarkan. Tadi kan S bulat ya. Maka ketika ada satu S bertemu dengan satu S, orbitalnya sama-sama S dan itu bentuk orbitalnya bulat gitu ya. Ketika tumpang tindih, elektron itu akan berada pada bagian ujung orbital yang bertemu. Jadi ini bentuknya kayak gini. Ini ujungnya ya kan? Antara ini dan ini, maka elektron itu bukan di bagian pinggir-pinggir H, tapi dia akan berkumpul di bagian pinggir-pinggir dari orbitalnya. Dan setiap orbitalnya akan terisi oleh 2 elektron, sama seperti Lewis. Hanya saja saat n orbital atom itu bertumpang tindih menghasilkan n orbital molekul, maka orbital molekul ini yang terbentuk itu akan terbentuk ada yang ikatan, ada yang juga anti ikatan. Jadi antara elektronnya ini membentuk molekul ikatan orbitalnya, ada juga yang anti ikatan. Apa beda keduanya? Kalau dia terbentuk ikatan, artinya itu energinya akan sangat tinggi, akan sangat rendah. Kalau dia terbentuk ikatan, energinya rendah. Kalau energinya rendah, suka nggak dia? Suka. Iya, dia suka energinya rendah, tidak perlu mengeluarkan energi yang tinggi. Tapi kalau anti ikatan kebalikannya, energinya akan tinggi. Masalah ikatan dan anti ikatan, bagaimana energinya, kalian akan pelajari di kimia fisik. Jadi saya tidak akan dalamin di bagian ini. Kalian hanya cukup tahu bahwa kalau dia molekul ikatan, energinya akan rendah. Kalau dia terbentuknya orbital molekul anti ikatan, maka energinya akan tinggi. Sudah? Jadi ada 3 hal yang akan kalian ingat dari teori orbital molekul. 3 inilah isi teori orbital molekul. Jadi apa isi orbital molekul? Teorinya pertama, orbital atom itu akan menghasilkan orbital molekul ketika bertumpang tindih. Dan masing-masing bisa membentuk orbital molekul ikatan yang energinya rendah, kemudian juga bisa membentuk orbital molekul anti ikatan yang energinya tinggi. Itu teori yang pertama dari orbital molekul. Yang kedua, masing-masing orbital molekul yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital atom itu akan mengisi 2 elektron maksimum dalam orbitalnya. Yang ketiga adalah ketika orbital molekul ikatan tadi ya menempati ruang di dalam orbitalnya, maka dia akan berada elektronnya di antara masing ujung-ujung orbital yang berikatan. Nah, itu 3 itu ya harus kalian ingat. Sekarang kita akan lihat bagaimana penggambaran ketika orbital itu berikatan. Oke, saya akan ke sini biar gampang. Pertama, kalau tadi, ini orbital apa kalau yang ada cuping-cuping? P. P. Kalau yang bulat? S. Oke, bagaimana ketika suatu atom yang punya orbital P di kulit terluarnya dan orbital S di kulit terluarnya bertindih atau bertumpang tindih dan membentuk ikatan? Jadi kalau misalnya S bertemu P,
itu hanya satu kemungkinan yang terjadi, yaitu antara S, ujungnya, ini mukanya, kita sebut sebagai muka, dan yang satu P, muka yang P, ketemu dan membentuk orbital tumpang tindih seperti ini. Kelihatan? Sudah? Nah, ingat ketika orbital muka ketemu muka, yang terbentuk itu adalah orbital sigma. Kalau yang terbentuk orbital sigma, ikatannya disebut ikatan sigma. Sudah? Jadi kalau muka ketemu muka, maka ikatan yang terbentuk ikatan sigma. Kenapa ikatan sigma? Karena orbital yang terbentuk adalah orbital sigma. Kita sebut orbital antara S dan P ini adalah orbital sigma PS. Karena P dan S yang bertemu. Jadi sigma PS. Ikatannya disebut ikatan sigma. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kalau S kan cuma satu inilah ya, karena dia bulat, mau bertemunya di sebelah sini, ujungnya sama juga kayak gini ya kan? Karena dia lingkaran. Jadi cuma satu ini kalau dia dengan S. Oh ya, Pak. Oke, itu untuk S. Jadi S itu enak ngingatnya, cuma satu. Pasti dia kalau dengan S akan terbentuknya ikatannya ikatan sigma. Ingat ya, udah beda loh ikatannya. Kalau kemarin hidrogen, kemudian ikatan apa? Ikatan ion, ikatan kovalen. Kalau di orbital kita sebutnya ikatan sigma. Selanjutnya, yang kedua, ketika orbital P ketemu orbital P yang sama-sama ada cuping. Ketika orbital P ketemu P ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan ketemu muka dengan muka, hasil orbitalnya seperti ini. Kalau muka ketemu muka, maka dia orbitalnya akan menjadi orbital sigma. Karena P dengan P, maka sigma P dan P. Kalau ini tadi sigma P dan S. Beda ya. Kalau muka ketemu pada P dan P, orbitalnya adalah orbital sigma PP. Tapi ikatannya apa? Ikatannya tetap sama, ikatan sigma. Tapi ikatan sigmanya terbentuk dari orbital sigma PP. Udah beda ya? Oke. Sekarang bagaimana yang berikutnya kalau orbital ini tidak dalam keadaan tertidur seperti ini, tapi ibu tegakkan? Kan ada kemungkinan seperti itu ya. Maka ketika orbital P ditegakkan, ya, kalau kalian ingat tadi ada PZ yang tegak, ya kan? Oke, kalau misalnya PZ-nya yang tegak kayak gitu, orbitalnya tegak, ketemu tegak, maka kan tidak mungkin muka ketemu muka, karena ujungnya ada di sini sama di sini. Berarti apa yang ketemu? Sisi ketemu sisi. Ini kita sebut sebagai sisi ketemu sisi. Kalau sisi ketemu sisi, orbital yang akan terbentuk lebih kurang seperti ini bentuknya. Ya, ikatan yang terbentuk kita sebut ikatan pi dari kata P. Kalau sigma dari kata S. S dengan S makanya jadinya sigma, gampang ingatnya. Kalau P dengan P maka pi kita sebutnya. Maka ikatan yang akan terjadi antara orbital P dengan P ketika sisi ketemu sisi itu kita sebut dengan ikatan pi. Bu, tapi bagaimana jika cuping tadi nih ikatan orbital P ketemu orbital yang P juga tapi dia tidur? Otomatis ini muka itu akan ketemu bagian sini. Ya, bagian sini kita sebut, kalau ini tadi kita sebutnya cuping, kalau ini bagian daerah yang paling kebolehan jadi untuk menemukan elektron paling sangat tidak mungkin. Kan elektron tadi munculnya ada di orbital sini ya, di cuping-cupingnya. Di sini itu paling tidak mungkin ada elektron. Sehingga ikatan antara muka dan bagian sini, simpul kita sebutnya, muka dengan simpul itu tidak mungkin terjadi. Atau kita sebut dengan ikatan forbidden, atau terlarang secara simetri. Begitu juga sebaliknya kalau S dengan P ketemu antara S dengan simpul dari P, itu juga tidak mungkin terjadi. Atau kita sebut forbidden ikatannya. Artinya secara simetri itu terlarang. Jadi hanya 3 kemungkinan ikatan pada orbital molekul. Pertama, antara S dan P, di mana muka ketemu muka, orbitalnya kita sebut sigma PS.
yang mana ikatannya kita sebut ikatan sigma, kemudian antara orbital P dengan P, muka ketemu muka, orbitalnya penggabungan ini kita sebut sebagai orbital sigma PP, di mana ikatannya kita sebut ikatan sigma, ya. Kemudian kalau dia ikatan P sisi bertemu sisi, maka orbitalnya kita sebut dengan orbital P dan ikatannya kita sebut dengan ikatan P. Sedangkan ketika simpul bertemu muka atau simpul bertemu sisi dari orbital S tidak mungkin terjadi atau ikatannya disebut ikatan forbidden. Oke, inilah yang kalian bisa baca dari slide saya yang sebelumnya. Ini. Jadi, ketika orbital S itu tadi yang kalian lihat ya, karena dia bulat, dia bersifat yang namanya multi arah. Multi arah artinya mau ketemu di mana itu sama. Atau kita kenal dalam organik disebut multi direction. Sedangkan orbital P itu sifatnya eka arah, satu arah, bisa muka, bisa sisi. Sehingga kita sebut dalam organik unidirectional. Oke, maka yang tadi kita pelajari di sebelumnya, tumpang tindih dua orbital S, kalau muka ketemu muka akan menghasilkan orbital sigma, dan ikatannya ikatan sigma, seperti yang Ibu gambarkan tadi. Sedangkan orbital P itu tumpang tindihnya bisa dua, muka ketemu muka menghasilkan orbital sigma, atau sisi ketemu sisi menghasilkan orbital P. Ikatannya ikatan P untuk ketemu sisi, kemudian ikatan sigma untuk bertemu muka. Oke, ketika dia ketemunya di titik simpul, maka ikatan itu forbidden atau terlarang. Sudah? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Paham? Bagaimana ikatan terjadi pada orbital molekul? Baik. Kalau sudah, oke, baik. Sekarang kita akan lanjut. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana ketika dalam alkana terbentuk ikatan. Nah, ketika terbentuk ikatan, kita jika punya yang namanya metana atau CH4, ya, ikatan ini tidak bisa digambarkan dengan ikatan kovalen Lewis, dengan ikatan teori Lewis. Akan susah menggambarkannya, walaupun bisa gitu ya. Akan susah digambarkan, maka akan lebih enak menggambarkannya dengan teori orbital molekul. Namun dalam teori orbital molekul kita kenal yang satu lagi, namanya teori orbital hibrid, dari kata hibridisasi. Ya. Teori orbital hibrid ini akan digambarkan beberapa atom ya, nanti alkana 1, alkena 1, alkuna 1. Bagaimana teori orbital hibrid ini bisa terjadi pada atom-atom karbon. Kita lihat dulu CH4. CH4 atom pusatnya kalau kita gambarkan secara Lewis C 1 2 3 4, kemudian ada H, kemudian ada H, kemudian ada H, dan ada H satu lagi sebanyak 4. Kemudian ini akan berikatan secara kovalen seperti ini. Dan C, sudah kalian tahu nomor atomnya 6. Kalau Ibu buat konfigurasi elektronnya, maka 1s2, 2s2, 2 sebenarnya ini kalau Ibu gabung 2p2. Ya kan kemarin gitu ya. Sekarang karena kalian sudah mengenal kalau P itu ada 3 jenis orbitalnya, Px, Py, dan Pz. Ya kan? Berarti dalam orbital 2p2 yang kalian gambarin kemarin, itu kalau Ibu jabarin, itu bisa menjadi terisinya 2 elektron ini ada di 2px1 dan 2py1, karena mengikuti aturan Hahn. Apa aturan Hahn? Kata aturan Hahn, elektron itu akan terisi satu-satu dulu di dalam orbital. Berarti kan kalau kita gambarin kotak kemarin, satu gitu ya terisinya. Bukan yang seperti ini. 1, 2, ini salah. Yang benar seperti ini. Nah, ini Ibu gambarkan ke dalam orbital molekul. Maka ada 1 di Px, 1 di Py. Sehingga konfigurasinya akan menjadi seperti ini. Oke, penambahan dari materi yang sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi ketika konfigurasi C itu seharusnya seperti ini. Namun pada kenyataannya, kalau misalnya kita lihat di sini, yang belum berpasangan ada berapa?
elektronnya? Yang di sini, ada berapa elektronnya? Yang belum berpasangan, C ini ada berapa elektronnya? Coba lihat di sini, 1s2, 2s2, 2p1, 2py1. Jadi ada berapa? Ada 2 yang tidak berpasangan, 2 elektron. Seharusnya hanya mengikat H-nya 2, gitu kan? Ya, tapi tidak ada yang stabil ketika CH2, yang tunggal ikatannya. Yang ada itu CH4. Gimana bisa C yang tadinya cuma ada 2 elektron berdasarkan teori Lewis yang kita pelajari kemarin, ternyata stabilnya malah pada keadaan CH4 atau mengikat 4H. Nah, ini digambarkan dengan teori orbital hibrid. Jadi, kenapa bisa seperti ini? Ternyata terjadi hibridisasi atom. Hibridisasi atom itu di mana satu elektron itu akan dipromosikan atau bahasanya bisa dieksitasikan ke orbital P yang satunya. Kan tadi P ada 3 ya, berarti PZ masih kosong kalau di sini kan. Ini kan PZ-nya masih 0. Nah, dipromosikanlah. Dari mana promosinya? Dari orbital S yang sama-sama berada di kulit kedua. Kan orbital S ini ada di kulit kedua. Ini juga 2. Jadi kan sama-sama di kulit kedua, tapi yang ini sudah berpasangan. Maka yang berpasangan ini namanya dipromosikan 1 ke PZ. Sehingga di kulit kedua ada 4 elektron tidak berpasangan. Ketika terjadi hibrid seperti ini, maka ketika ada atom H bisa mengikat satu-satu di masing-masing orbital yang kosong, sehingga terbentuklah CH4. CCl4 juga sama, kasusnya seperti ini. Oke, kenapa Bu bisa CH4 bukan CH2? Karena pada kenyataannya ketika dicek dengan XRD, panjang dari ikatan C, kalau Ibu gambarkan CH4 itu seperti ini, itu ternyata sama panjang. Kalau sama panjang berarti kan terikatnya sama. Kalau seperti ini, terikatnya berbeda. Tidak mungkin terbentuknya sama panjang ikatannya. Nah, ternyata terjadi yang namanya hibrid. Sehingga satu elektron dipromosikan ke orbital PZ yang masih kosong. Bagaimana bisa seperti itu? Kita akan lihat dari energi ikatannya. Jadi kalau misalnya Ibu gambarkan teorinya, kalau 2S itu energinya lebih rendah daripada 2P, yang mana tadi mula-mula keadaan dasar atau keadaan ground state-nya, 2S itu terisi 2 elektron seperti ini, sedangkan 2P terisi 2 elektron seperti ini pada karbon yang nomor atomnya 6. Ya, kemudian tadi terjadi hibridisasi atau orbital hibridnya, maka 1 elektron dipromosikan. Jadi yang S-nya 2 naik nih 1, kita sebut eksitasi. Ya, jadi elektron naik dari energi terendah ke energi yang tertinggi, itu namanya eksitasi. Nanti kalau kalian ditanya eksitasi itu apa? Eksitasi itu adalah kondisi ketika elektron itu loncat dari energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, setelah dipromosikan elektronnya, apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan berikutnya terjadi yang namanya hibridisasi. Atom karbon, elektron di setiap orbitalnya akan mengalami hibridisasi. Inilah keunikannya organik. Jadi yang tadi energinya rendah, itu akan menurunkan energinya, energi yang rendah, energi yang tinggi akan menurunkan energinya, energi yang rendah akan menaikkan energinya, sehingga berada di tengah-tengah seperti ini. Kalau sudah sama tingkatan energinya, baru terjadi hibridisasi yang kita kenal dengan sp3. Kenapa sp3? Karena ada 1 elektron di S dan 3 elektron di P. Maka orbital ini kita sebut dengan hibridisasi sp3. Paham sampai di sini? Oke, sehingga ikatannya ada 4 atom yang bisa berikatan dengan ini, orbital C ini. Maka kalau dia alkana, ikatannya adalah sp3. Ingat, jangan lupa lagi kalau alkana, ikatannya adalah hibridisasinya sp3.
Karena nanti di organik tuh kalian nggak akan pakai ikatan kovalen, ikatan ion. Pasti pakainya sp3. Berarti nanti ada sp2 dong, Bu. Ada juga sp, iya. Nanti ada. Tapi itu sama-sama teori orbital molekul hibrid. Ya. Jadi kalau kita sebut orbital ini, tidak lagi kita sebut S dan P, tapi sudah berganti. Orbital molekulnya namanya adalah orbital hibrid sp3. Kalau yang ini masih orbital S dan orbital P. Tapi kalau sudah terjadi hibridisasi, nama orbitalnya adalah orbital hibrid sp3. Maka kalau ada 4 orbital seperti ini yang terisi elektron, maka ini kita sebut 4 orbital hibrid sp3. Oke? Bisa dipahami? Jadi kalau Ibu nanti menggambarkan, suruh gambarkan. Ada ikatan ini, tolong digambarkan. Tentukan berapa orbital hibridnya. Maka kalian harus tahu, oh ini ada 4 orbital hibrid sp3 karena ada elektron di keempat orbitalnya. Kenapa namanya sp3? Karena ada 1 orbital S yang dipromosikan dan ada 3 orbital P yang terisi elektron. Sehingga namanya sp3. 3 ini dari kata elektron yang 3 di orbital P. Oke. Baik. Sampai di sini paham? Boleh ulang nggak, Bu? Yang mana Yusril mau diulang? Yang promosi. Oke. Jadi tadi kita punya orbital molekul. Konsep orbital molekul itu setiap atom kalau dia bertumpang tindih orbitalnya akan membentuk orbital molekul. Ya. Jadi orbital molekul itu ternyata ada yang namanya orbital molekul hibrid. Bagaimana terbentuknya? Ini Ibu contohkan pada orbital pada molekul CH4. Jadi pada CH4 C itu elektronnya 6. Kalau kita gambarkan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2 gitu kan? Tapi kalian sudah mengenal P itu ada 3 orbitalnya. Kalau dulu digambarin kotak, kalau di sini nggak kotak lagi. Kalau di sini PX, PY, PZ. Sehingga karena ada 2 elektron, berarti 1 masuk di sini berdasarkan aturan Hahn, 1 masuk di sini. Ya, berarti ini Ibu rubah. Berarti ini tinggal PX yang 1 elektron, kemudian PY 1 elektron. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Kalau seperti ini hanya 2 atom saja yang bisa berikatan. Ya kan? Memasang di sini, memasang di sini. Yang sedangkan CH4 ada 4 atom yang akan berikatan dengan C. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Itulah terjadi yang namanya hibridisasi. Apakah itu hibridisasi? Pertama, terjadi yang namanya promosi elektron dari keadaan dasar atau ground state. Kalau saya gambarkan, kita ambil di kulit terluar, yaitu kulit 2, sama-sama 2 ini. Ini 2 kan kulitnya. Maka ini ada 2S, ada 2P. Kemarin Ibu bilang P itu lebih tinggi energinya daripada S. Maka Ibu gambarkan energinya lebih tinggi daripada S. Ketika ada 2S, 1, 2 terisi elektron, 2P juga 1, 2. Nah, untuk terjadi hibrid, maka elektron harus dipromosikan dulu, langkah pertamanya. Oke, elektron dari mana, Bu, yang dipromosikan? Dari S, yang energinya rendah. Energinya rendah dipromosikan ke energi yang lebih tinggi, atau kita kenal dengan nama eksitasi elektron. Eksitasi elektron itu adalah perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Itu eksitasi. Jadi setelah dipromosikan elektronnya, maka di orbital P, ini PX, saya ganti warnanya biar gampang. Ini PX, ini PY, ini PZ, sudah ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Namun ini belum sudah nih hibridnya. Setelah dipromosikan, langkah keduanya baru mengalami hibridisasi. Hibridisasi ini adalah yang mana energi yang tinggi akan menurunkan energinya, energi yang rendah akan menaikkan energinya, sehingga berada di tengah-tengah tingkat energinya. Seperti ini. Jadi ada 4 orbital yang disusun, satunya itu dari S, ini PX, ini PY, ini PZ. Karena ada 1 S, ada 3 P, maka kita sebut sp3. Oke, karena tadi tumpang tindihnya secara orbital molekul dan orbital molekulnya itu mengalami hibridisasi, maka orbital dari yang kalian lihat ini disebut dengan orbital hibrid sp3.
Ada berapa orbital hibrid sp3-nya? Ada 4, karena ada elektron 4 yang tidak berpasangan. Oke, sampai di situ. Ada yang ingin ditanyakan? Yusril, paham? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, Ibu akan lanjut. Ini Ibu hapus ya, sudah dicatat ya? Sudah? Baik, kalau sudah, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gambarkan secara 3 dimensi orbital sp3? Orbital sp3 itu berbeda dengan orbital s yang bulat dan orbital p yang cupingnya sama besar. Ini orbital p. Kalau orbital sp3 dia tetap ada cuping, tapi ada satu cuping yang kecil, dan biasanya cuping yang kecil ini tidak digambarkan. Sehingga kalau masing-masing sp3 itu berikatan, bentuknya seperti ini. Inilah orbital molekul CH4. Sehingga ada sudut yang terbentuk antara satu cuping dengan cuping lainnya, di mana sudutnya ini nilainya adalah 109,5 derajat. Oke, berarti Bu, sp3 itu kalau kita gambarkan bagaimana? Ini. Inilah orbital sp3. Kalau ini orbital p, kalau ini orbital s. Oke, bisa ya membedakan orbital itu? Oke, kalau sudah, kita akan lihat ke sini. Nah, ketika orbital sp3, tadi orbital sp3 itu ini, yang satu kecil cupingnya, yang satu besar. Bagaimana ketika orbital sp3 berikatan dengan orbital s? Orbital s ini penggambaran untuk H, karena H itu tadi 1, maka orbitalnya S, ya kan? Sedangkan C tadi sp3. Ya kan? Masih ingat ya? Maksud Ibu ya, tadi kan kita sudah belajar C itu sp3 orbitalnya. Sedangkan S itu orbitalnya H. Bagaimana ketika terjadi tumpang tindih antara orbital C, sp3, dengan orbital H, maka ini akan muka ketemu muka, sehingga tumpang tindihnya seperti ini. Namanya orbital ini adalah orbital, tadi kalau muka ketemu muka, V atau sigma? Sigma. Maka nama orbitalnya adalah sigma, karena ini sp3, tinggal kalian buat sigma sp3, kemudian ini ada S, maka sigma sp3s. Itu nama orbitalnya. Kalau ditanya ikatannya, ya udah gampang. Ikatannya ikatan sigma sp3s. Sama seperti orbitalnya. Terus bagaimana, Bu, kalau orbital sp3 bertemu dengan sp3? Maka ini juga muka ketemu muka. Kalau muka ketemu muka, tinggal kalian gambarin. Tadi kalau muka ketemu muka itu juga sigma ikatannya. Maka ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan sigma sp3 sp3. Orbitalnya orbital sigma sp3 sp3. Gampang kan? Ya, beginilah caranya atom CH4 itu berikatan. Jadi H-nya masuk satu ke sini. Sebenarnya saya punya satu molimut ya. Jadi kalau saya gambarin, misal kalian bisa ngelihat ini. Ini adalah atom C. Nah, ini saya gambarin atom C. Ini C-nya. Kemudian nanti ini adalah ikatan cuping yang akan membentuk dengan orbital H yang kalian lihat di gambar Ibu. Ini. Oke, kalau kita tidak online, Ibu akan suruh kalian mainin ini, tapi ternyata kita tidak bisa ya. Makanya kemarin Ibu minta offline itu karena kita belajarnya 3 dimensi. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan dan kalian bisa tahu ketika itu berikatan seperti apa. Ya. Oke, kalau sudah, kita akan lihat berikutnya. Bagaimana jadi Bu CH4 itu? Kalau tadi bisa muka ketemu muka, orbitalnya menjadi sigma sp3s ya. Maka kalau Ibu punya ini H, satu atom H yang akan kosong satu orbitalnya, ini juga ada H, ada H, ada H, dia akan masuk di cuping dari orbital sp3 kita. Ya, masuk satu-satu. Jadi kalau saya punya ini, nah, saya akan lihatin ke kalian. Jadi kalau Ibu punya nih, ini ya. Oke. Ntar ada 4, satu lagi. 1, 2, 3, oke. Ini Ibu punya atom C yang tadi. C tadi kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya.
Nah, jadi kalau misalnya H-nya masuk, nih, ini akan masuk, ini adalah atom H, orbital H yang bulat tadi, itu akan langsung masuk ke sini. Oke, 1. Kemudian kalau ada H lagi, dia juga akan masuk 1 ke sini. Ini 1, gitu. Nih. Kemudian akan masuk lagi 1 di sini, karena udah sp3 tadi. Kemudian 1 masuk lagi di sini. Oke, jadi dia seperti ini. Inilah orbital molekul yang terbentuk dari CH4. Dan ini 3 dimensi, tidak bisa digambarkan oleh Lewis. Jadi ini bisa berputar, karena dia 3 dimensi. Oke, kalau di sini kan kalian lihatnya kayaknya kaku gitu ya. Maka bentuknya jadinya kayak gini nih. Oke. Nah, ini kalian bisa cek bentuknya apa ya, geometrinya. Kalau kalian belajar Vesper nanti, apakah dia nanti tetrahedral, apakah dia trigonal gitu ya. Nanti kita di belakang akan lihat. Oke, ini adalah CH4. Oke, baik. Kalau sudah, oh ternyata orbitannya sudah terbentuk. Berarti CH4, ikatan yang terjadi itu ikatannya ikatan apa? Ikatannya pada CH4, metana, ikatannya apa? SP3 SP3, ini SP3 dengan S. Maka kalau ditanya hibridisasi metana, itu hibridisasinya adalah SP3. Oke, ingat ya, kalau dia urutan alkana itu pasti SP3. Ikatannya SP3. Maka kita akan lihat bagaimana kalau yang lain. Oke, kalau yang lain, karena kemudahan elektron-elektron itu masuk ke dalam orbital-orbital molekulnya, ya, maka ketika dia SP3 atau dia ikatannya tidak rangkap, ya, itulah yang menyebabkan ikatan yang tidak rangkap tadi itu bisa berputar ke segala arah. Jadi kalau misalnya ada ikatan ini, itu sangat mudah untuk diputar. Karena tadi, dia SP3, jadi bisa tinggal masuk muka ketemu muka. Tapi bagaimana kalau misalnya nanti ikatannya rangkap? Ikatannya rangkap berarti ada karbon yang terikat 2. Berarti tinggal 1 karbon lagi yang, 2 karbon lagi masing-masing yang bisa masuk nih orbital yang lainnya. Ya, orbital S-nya, orbital P-nya, ya hanya 2 yang bisa. Maka ketika dia terikat rangkap seperti ini, dia jadinya lebih susah untuk diputar. Oh, saya susah menggambarkannya pakai monoimut saya ya. Tergambar ya, kalau di sini itu agak susah memutarnya dibandingkan 1. Kalau 1 kan Ibu bisa putar kemana-mana. Seperti ini. Ini, kalau Ibu punya ini kan bisa Ibu putar, yang sebelah sini saja yang Ibu putar. Nih, ya kan? Ini bisa Ibu putar. Ibu mau putar yang ini aja, Ibu putar juga. Bisa kan? Jadi kalau ikatannya tunggal atau tidak rangkap, maka orbital molekul kita itu sangat bebas untuk berotasi. Ya, sangat bebas. Tapi kalau Ibu terikat 2, saya nggak punya yang 2 ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat, ini ada 2, saya bayangkan saja seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu punya 2 nih, ini udah terikat 2 di C-nya, maka 2 ini, nih, yang terikat 2 ini, tentu tidak bisa Ibu putar yang ini. Karena kalau Ibu putar yang ini, semua molekul akan berputar. Kebayang ya? Sehingga kalau semakin banyak ikatan rangkapnya, maka rotasi dari atom karbon itu akan semakin terbatas. Oke? Oke. Kalau dia terbatas bagaimana, Bu? Nanti kita akan lihat ketika kita menjelaskan yang alkena. Oke. Jadi ada perbedaan sifat antara tunggal dan rangkap. Apa saja perbedaannya? Sudah saya lihatkan di tabel. Pertama, untuk ikatan tunggal itu terbentuknya tadi sp3s gitu ya. Itu tetrahedral geometrinya. Sedangkan silakan cari nanti tetrahedral itu bentuknya kayak gimana 3 dimensinya. Sedangkan kalau dia rangkap itu hanya 3 yang terbentuk sp3-nya, maka trigonal. Trigonal planar ya. Seperti ini bentuknya. Sedangkan kalau dia rangkap 3 itu linier kayak gini. Sama sekali tidak bisa diputar. Jadi lurus aja nih molekulnya. Oke?
Nah, sedangkan bagaimana rotasinya? Tadi seperti Ibu sudah jelaskan, kalau dia tunggal, rotasinya sangat bebas. Bebasnya rotasi ini nanti kalian akan pelajari di bab berikutnya yang kita sebut dengan konformer. Makanya ada bab konformer karena ikatan tunggal C itu bisa berotasi bebas. Jadi akhirnya muncul banyak kemungkinan yang bisa terbentuk. Yaitu kita kenal nanti konformer. Ada lagi nanti sendiri ya babnya. Jadi diterima dulu. Kemudian sedangkan untuk rangkap 2 itu terbatas yang kita kenal dengan isomer geometri. Isomer geometri ini sudah pernah kalian pelajari, nanti kita singgung lagi, yaitu cis dan trans ya. Kemudian kalau rangkap 3 itu sangat terbatas untuk rotasinya. Sudut ikatan bagaimana? Sudut ikatan juga tentu akan dipengaruhi ya. Kalau dia bebas berotasi, sudut ikatannya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang dia rangkap. Itu sudut ikatannya 120. Apalagi yang dia linear atau maaf, yang dia rangkap 3, itu sudut ikatannya sangat besar, 180. Sudut ikatan ini akan mempengaruhi panjang ikatan. C dengan C itu 1,54, artinya sangat panjang ikatannya nih. Ikatan ini tuh sangat panjang yang C dengan C dibandingkan dengan yang rangkap 2. Kenapa? Karena rangkap 2 itu C dengan C masih bisa kemungkinan nanti akan terbentuk ikatan yang dia muka ketemu sisi ketemu sisi, atau ikatan apa kalau sisi ketemu sisi tadi? Ikatan Iya, ikatan pi. Karena ada ikatan pi-nya, nanti ikatan pada C dan C ketika rangkap, itu ikatannya akan lebih pendek dibandingkan C yang tunggal. Begitu juga sebaliknya pada C rangkap 3. Ya, itu akan lebih pendek lagi dari C rangkap 2. Jadi kalau Ibu tanya, siapa ikatannya yang paling pendek antara alkana, alkena, dan alkuna? Yang paling pendek ikatannya adalah Alkuna. alkuna. Siapa yang paling susah berotasi? Alkuna, gitu. Jadi siapa yang paling mudah untuk berotasi? alkana Alkana. Kenapa alkana sangat mudah berotasi? karena cuma punya satu ikatan. Baik, itu dia. Ikatan apa antara C dan C pada alkana? Tetrahedra. Ikatan sigma atau ikatan pi? Ayo, ikatan sigma atau ikatan pi? Kalau sigma tadi apa ketemu apa? Muka ketemu muka. Iya, muka ketemu muka. Berarti untuk ini itu adalah ikatan, kemungkinannya ikatan sigma, ya, sigma P. Nanti kita lihat. Oke, itu dulu yang harus kalian terima. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau dia di alkena. Oke, untuk alkena dia bukan sp3. Karena tadi, kenapa? Gampangnya adalah ketika tadi alkana dia sp3, berarti kalau alkuna kan rangkap. Kalau rangkap berarti satu elektron akan dipakai untuk berikatan rangkap, sehingga tinggal 2 di P. Nah, kalau 2 di P, Ibu akan lihatkan bagaimana hibridisasinya terjadi. Jadi ketika ada 2S, itu kan masih sama-sama di atom karbon ya. 2S yang tadi di karbon, kemudian 2P yang sama-sama terisi 2. Pertama terjadi lagi promosi elektron. Akhirnya di PX, kemudian PY, kemudian PZ juga terisi 3 elektron. Sedangkan di S itu hanya 1. Sama seperti CH, sama dengan sp3 tadi. Yang berbeda apa? Yang berbeda ketika dia ikatannya rangkap pada C, maka hanya ada 1 elektron lagi di energi yang paling tinggi atau di kulit P yang tidak dihibridkan atau diturunkan energinya ke level bawah untuk membentuk hibridisasi. Jadi dia masih pada kondisi awalnya. Hanya 2 elektron saja yang melakukan hibridisasi dengan orbital S. Sehingga orbital hibrid yang terbentuk hanya S dan PX dan PY atau kita sebut dengan orbital hibrid sp2. Makanya kalau alkena ketika dia rangkap, dia kita kenal dengan ikatan sp2. Kalau dia alkana sp3. Oke, ini akan sering-sering mungkin dosen kalian ulang ya. Ini sp berapa? sp2 ya kalau alkena, sp3 untuk alkana.
Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena satu elektron di orbital yang paling tinggi energinya dipakai untuk berikatan rangkap antara C dan C. Sehingga tinggal 2 yang tidak. Makanya dia jadinya sp2. Oke, bisa dipahami perbedaan ini dengan yang tadi? sp2 dan sp3? Oke, Insya Allah. baik. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, atau sudah mulai bingung? Oke, bingung? Tidak, mudah-mudahan tidak. Nanti silakan diulang kembali ya. Nah, kalau saya gambarkan sp2 itu orbital molekulnya adalah seperti ini. Jadi ada ketiga orbital hibrid sp2 itu terletak pada bidang ya. Ini sp2, ini sp2, ini sp2. Kan tadi C-nya udah sp2 ada 3 kan? Ya. Kemudian tadi ada 3 atau 4 orbitalnya kalau sp2. Coba lihat lagi. Orbital sp2 ada 3 dan 4. Nih, ada berapa? Maaf. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 sp2-nya. Makanya saya gambarkan ada 3 sp2. Oke, kalau tadi yang sp4 ada 4. Makanya ada 4 juga. Nah, sedangkan yang satunya C itu masih ada P kan? Nih, Ibu balik lagi. Ini kan masih ada P ya. Ya kan? P ini Ibu gambarkan seperti ini orbitalnya. Jadi ini sp2-nya, ini yang P yang di atas tadi. Oke? Bisa membayangkannya? Oke, setelah ada P yang ini, bagaimana dia akan tumpang tindih, gitu ya? Tumpang tindihnya bisa terjadi beberapa, ya. Yang pertama, kalau misalnya dia nanti tumpang tindih antara orbital hibrid sp2, misalnya nanti ketemu dengan H, maka H itu akan masuknya ke sini, ke sp2-nya. Kalau ini Ibu balik nih, P-nya ke ujung, jadi P-nya muncul kayak gini. Paham nggak ya kalian ya kalau ngelihat ini? Kan kalau ini kan Ibu lihat datar ya. Kalau ini Ibu balik, jadi P-nya tuh menghadap kalian. Makanya belajar ini maunya offline ya. P-nya menghadap kalian, jadi P-nya bentuknya kayak gini. Ya. Nah, yang akan terikat tuh di sp2-nya. sp2 yang bisa berikatan. Kenapa enggak P, Bu? Kan P tadi tingkat energinya lebih tinggi. Jadi susah pasti untuk masuk ikatan di sana. Jadi yang akan berikatan pada orbital sp2-nya saja ya, pada alkena. Oke, bagaimana terbentuknya? Ini dia. Jadi, pada orbital kasus pada alkena yang dia ada ikatan rangkap, maka Ibu punya 2C, ini 1C yang pertama orbitalnya, ini 1C yang pertama orbitalnya. C1, Ibu buat ini C2. Sama-sama ada sp2 ya tadi, ada 3 sp2-nya, kemudian ada P yang 1. Maka ketika ini tumpang tindih, yang akan ketemu apakah P-nya ini atau sp2-nya yang akan ketemu? Yang akan ketemu siapanya nih? Kalau Ibu punya 2 orbital itu. Coba lihat, yang akan bertemu siapa dengan siapa? SP2, Bu. SP2-nya, Bu. Iya, nggak mungkin kan P-nya, karena ada sp2 nonjol di sini. Gimana mau ketemu P sama P? Ya kan? Maka sp2 dan sp2 yang akan ketemu. Disinilah dia terbentuk. Kalau muka ketemu muka, hasilnya orbitalnya orbital apa? Sigma. Maka di sini terbentuk ikatan sigma. Kalau orbitalnya sigma, maka ikatannya sigma kan? Jadi antara sp2 dan sp2 ini terbentuk ikatan sigma. Tapi P ini kan juga bisa berikatan ya. Ya enggak? Ketika ini sudah nempel, maka ini kan semakin dekat nih P dengan P-nya. Maka ini juga mungkin berikatan. Kalau dia berikatan kira-kira bentuknya seperti ini. Tadi kalau P sisi ketemu sisi, ikatannya disebut ikatan apa? Pi. Pi. Maka di sini ada 2 ikatan. 1 ikatan sigma, 1 ikatan pi. Bu, di bawah ikatan pi juga? Iya, ikatan pi juga. Berarti ada 3 dong, Bu, nanti ikatan rangkapnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena tadi balik lagi, ada yang ikatan, ada yang anti ikatan. Berarti kalau memang cupingnya keduanya berikatan, tapi yang satu cuping jadi ikatan, yang satu cuping jadi anti ikatan. Sehingga hanya terbentuk 2 ikatan kalau kita gambarkan. C rangkap 2 C. Oke, paham sampai di sini? SP2 masih ada. Ada berapa lagi tinggal SP2-nya?
ada 2. Ibu gambarkan seperti ini kalau secara 2 dimensi. Oke, paham? Tapi di sini sp2. Di sini juga sp2 orbitalnya. Di sini sp2, di sini sp2. Permasalahannya, kalian sudah tahu bahwa kalau dia di alkena, ikatan rangkap C dengan C itu satu ikatan membentuk ikatan V, satu ikatan membentuk ikatan sigma. Jadi tidak lagi kalian sampaikan ikatan pada C rangkap 2C itu ikatan kovalen. Enggak kayak gitu. Itu yang terbentuk adalah ikatan V dan ikatan sigma. Kenapa bisa seperti itu? Sudah saya jelaskan tadi. Orbital P yang energinya lebih tinggi tadi, yang di atas ya pada hibridisasinya, itu tidak bisa diturunkan energinya, sehingga dia masih dalam orbital P-nya. Sedangkan yang diturunkan udah berubah menjadi orbital sp2. Maka namanya nanti tinggal sp2, kalau dia berikatan dengan H, maka sp2s. Kalau berikatan dengan H, sp2s. Berarti ini dengan ini sp2s. Bagaimana ikatan C dengan C-nya? Ikatan C dan C-nya berarti kita sebut dengan ikatan sigma dan ikatan V. Oke? Nah, akibat ini, tadi kata Ibu kalau di alkana ikatan C dengan C-nya ikatannya ikatan sigma. Ikatan sigma itu jauh lebih panjang daripada ikatan V. Adanya ikatan orbital V pada ikatan rangkap C, rangkap 2, itu membuat ikatan C dengan C pada alkena lebih pendek dibandingkan ikatan C pada alkana. Oke, tahu alasannya kenapa lebih pendek? Karena ada ikatan orbital P dengan P yang kita sebut ikatan Pi. Jadi ikatan pi itu akan membuat ikatan pada atom-atom orbitalnya itu semakin pendek. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jelas bedanya? Bu, Ya. bisa ulangi ikatan yang ketiga itu dah, Bu? Ikatan pi-nya. Iya, Bu. Kalau yang ini muka ketemu muka, ikatannya sigma. Sekarang Iya, kan iya. tadi orbitalnya kan pada C itu ada P kan yang masih tadi di atas. Yang Ibu jelasin tadi ya, yang sebelum ini kan. Jadi kalau misalnya hibridisasinya 1, 2, 3, yang ini kan masih ada di atas 1. Nah, ikatan itu ada orbital P. Nah, orbital P yang satu dengan yang satunya saat orbital sp2, sp2 bertumpang tindih, kan semakin dekat nih orbitalnya. Berarti P dengan P juga semakin dekat. Maka memungkinkan juga mereka berdua membentuk ikatan. Orbital P dengan orbital P kalau membentuk ikatan, yang ini kan berarti bagian sini dengan bagian sini yang terikat. Berarti ini sisi ketemu sisi. Sisi ketemu sisi, ikatannya ikatan V. Makanya pada rangkap 2 itu ada 2 ikatannya, ikatan V dan ikatan sigma. Nah, karena sisi ketemu sisi ini, otomatis ini saling tarik-menarik, menyebabkan ikatan yang sigma tadi lebih pendek dibandingkan ikatan sigma pada alkana. Kan sama-sama sigma, Bu. Kok yang ini lebih panjang, ini lebih pendek? Itu alasannya. Karena pada ikatan sigma alkena itu ada ikatan pi juga. Akhirnya ikatannya lebih pendek. Gitu. Paham sampai di sini? Insya Allah. Baik, kalau sudah, kalau Ibu tanya, ikatan sigma pada alkena ini orbitalnya orbital apa? Orbital molekulnya orbital molekul apa? SP2, SP2. Bu. Oke, sp2, sp2. Kalau yang ini, yang ikatan V, orbital molekulnya? P sama P, Bu. Iya, P dan P, atau kita sebut ikatan orbital pi, ya. Oke, good. Karena nanti kalian akan membuat ini. Karena ini nanti Ibu hanya sebutin molekulnya dan kalian harus bisa menentukan yang mana sp2p, yang mana sp2s, yang mana muka ketemu muka, yang mana sisi ketemu sisi. Oke, saya sudah jelaskan ya. Oke, kalau sudah cukup di sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada Ibu akan lanjut ke berikutnya alkuna. Oke, kalau Ibu gambarkan seperti ini. Ada satu kasus yang tidak bisa terjadi pada
ikatan rangkap 2 atau alkena. Apa? Ketika orbital P ketemu, kan P tadi Ibu sudah bilang ada yang tegak, ada yang bisa lurus, tidur. Nah, ini dan ini tuh yang seperti ini tidak bisa ketemu atau forbidden. Jadi yang mungkin itu yang seperti ini, sisi ketemu sisi. Ya. Oke, jadi yang kayak gini tuh nggak mungkin terjadi. Maka ikatan yang tadi kita lihat itu nggak mungkin tuh ikatannya kayak gini. Nih, ini nggak mungkin tuh ikatannya yang ini masuk ke sini. Itu nggak mungkin. Ya, karena forbidden. Oke, ini hanya penggambaran saja yang seharusnya kita pakai Molimut main bersama, tapi tidak bisa terjadi next time mungkin ya. Oke, sekarang apa konsekuensinya? Ketika ikatan C dengan C itu membentuk ikatan rangkap atau ada ikatan V dan sigma. Konsekuensi yang terjadi pada alkena itu ada 3. Pertama, ketika C rangkap 2C berikatan, maka rotasi ikatan rangkap itu sangat terbatas seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kalian mau mutar ini, mutar C yang satu ini, yang ini juga ikut berputar bersamaan. Nggak bisa cuma mutar satu aja. Kalau mutar satu, semuanya akan berputar molekulnya. Beda dengan C dan C tadi, yang tidak rangkap. Kalau kita putar yang ini ya bisa aja tetap. Ya, kalau ini tidak bisa. Makanya rotasi ikatan rangkapnya terbatas. Agar terjadi rotasi, kalau kalian mau buat dia berotasi, maka kalian harus putus dulu nih. Apa yang harus diputus? Ikatan Pi. Inilah yang akan berhubungan dengan serang-menyerang pada organik. Kenapa itu bisa diserang? Kenapa ikatan V yang diserang itu adalah asalnya ini? Karena ikatan V itu pada ikatan rangkap itu terikat. Maka untuk bisa membuat dia berotasi harus diputus dulu. Ya, harus diputus dulu baru bisa berotasi. Karena hal ini juga ya, karena ikatan V dan sigma ini, maka pada alkena itu tidak memiliki yang namanya konformer. Sebagai gantinya, pada alkena itu hanya terdapat isomer geometri. Jadi kalau konformer udah jelas kita belajarnya cuma di alkana. Di alkena itu tidak ada konformer. Konformer ini salah satu bagian dari isomer. Kemarin ya yang Ibu jelasin, masih ingat nggak? Konformer itu bagian mananya dari isomer? Isomer kemarin ada berapa jenisnya? Ayo buka lagi. Isomer ada berapa jenisnya? Kemarin isomer ada berapa? Kalau konformer itu bagian isomer yang mana? Oke, cari lagi ya. Jangan sampai dihilangin yang kemarin. Karena nyambung. Ibu udah bilang, organik itu nyambung. Jadi alkena punya konformer, ya tidak memiliki konformer, sedangkan alkana punya, tapi kalau alkena kita punya isomer geometri atau isomer ruang ya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian konsekuensi berikutnya karena ada ikatan V pada alkena, itu panjang ikatan C rangkap 2C lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan C rangkap 1C. Kenapa? Karena ada 2 pasang elektron yang terikat pada ikatan V, itu akan mendekatkan ikatannya, sehingga ikatan lebih pendek. Konsekuensi yang ketiga, karena ada elektron pada V, ya, maka ikatan rangkap 2 itu mudah diserang. Nanti kalau kita belajar reaksi kimia, ya mekanisme reaksi, itu reaksi adisi, eliminasi, substitusi, kalian sudah tahu bahwa ikatan rangkap itu mudah diserang dengan yang namanya elektrofilik. Nanti kita lihat apa lagi Bu elektrofilik nanti. Jadi kalau mudah diserang, makanya nanti ada reaksi adisi pada ikatan alkena. Karena ada yang memutus ikatan pi, maka alkena bisa menjadi alkana atau ikatan tunggal dengan reaksi adisi. Itulah sifatnya. Jadi ada 3 konsekuensi ketika alkena punya ikatan V di ikatannya. Oke, adisi kita akan pelajari nanti di mekanisme reaksi. Kalian akan ketemu nanti. Sekarang serap dulu saja. Oh, ternyata karena ada
ikatan V itu, maka alkena itu mudah diserang. Makanya nanti kalau mekanisme reaksi organik itu pasti melibatkan ikatan rangkap. Oke. Sampai di sini dulu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang kurang jelas. Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Sekarang bagaimana hibridisasinya kalau ikatan rangkap 3? Kalau rangkap 3, hibridisasinya SP. Gampang loh ya. Alkana SP3, alkena SP2, berarti alkuna SP. Ya, ikatannya SP hibridisasinya. Nah, untuk penggambarannya, ini gampang seperti yang tadi di alkana dan alkena. Bedanya promosi elektron tetap terjadi di satu elektron P, kemudian hibridisasinya saja yang berbeda. Kalau dia rangkap 3, berarti satu elektron saja yang dihibridkan ke bawah. Sehingga orbitalnya menjadi orbital hibrid SP karena ada satu S dan satu PX yang terisi elektron pada tingkat orbital yang di tengah. Sedangkan yang pada P orbital ini masih terisi 2 elektron. Sehingga penggambarannya nanti agak sedikit berbeda. Berarti SP2-nya, SP-nya itu ada 2 orbital, kemudian P-nya juga ada 2 orbital. Ya, maka penggambarannya nanti akan terbentuk seperti ini. Oh, ada nggak ya? Oh, tidak ada. Oke, jadi intinya nanti ada 2 SP ya. Jadi orbitalnya nanti, tadi kan SP, berarti ini kalau kita punya SP, ini ada SP2, kemudian ada juga SP2, kemudian ada P, kemudian ada P lagi. Gitu. Jadi ini SP2, SP2, yang ini P, yang ini P. Gitu lebih kurang penggambaran molekulnya. Nanti kalian bisa cek di buku ya, ada gambar orbital biar bisa terbayang orbitalnya akan terbentuk seperti apa. Oke. Oke, karena ini berarti SP3. SP ini pada ikatan rangkap 3 itu juga akan semakin susah untuk diputus. Berarti kalau Ibu punya 3 gitu ya. Berarti tetap ada ikatan sigma ya, yang mana sigmanya tuh SP dengan SP. Oke, berarti sisi yang lainnya adalah ikatan pi, ya, dan ikatan pi. Makanya dia juga sangat pendek dibandingkan yang SP2, lebih pendek lagi. Oke, sekarang karena kita sudah belajar ada hibrid dari SP2 dan SP ya pada karbon. Nah, sekarang kalian akan dikenalkan dengan satu senyawa, yang mana senyawa ini punya 2 rangkap dalam satu molekulnya, yang kita kenal dengan senyawa alena atau propadiena. Propadiena ini kalian akan ketemu waktu belajar penstruk, penentuan struktur molekul, jadi jangan sampai tidak tahu. Apa itu propadiena? Jadi ada ikatan rangkap yang 2 buah dalam satu molekul, kira-kira seperti ini. Nah, pada alena bisa terjadi 3 hal. Pertama, ikatan rangkap itu kita sebut terkumulasi, yang mana terkumulasi itu ada 2 ikatan rangkap bersanding. Contohnya ini. Jadi ini ikatan rangkap, kemudian C langsung ada ikatan rangkap lagi. Ini namanya ikatan karbon yang terkumulasi. Karbon yang terkumulasi artinya dari C1 ke C yang berikutnya semuanya rangkap. Sedangkan ada juga nanti terkonjugasi, ini yang paling sering kalian ketemu nanti di organik. Terkonjugasi ini ikatan rangkapnya selang-seling. Jadi kalau ditanya apa itu konjugasi pada ikatan karbon, ikatan rangkapnya selang-seling. Contohnya ini. Ini C, ini C, ini C, ini C, maka C1 ini ikatan rangkap, kemudian tidak rangkap, kemudian rangkap, tidak rangkap, kemudian rangkap, tidak rangkap. Ini namanya terkonjugasi. Terkonjugasi adalah ikatan rangkap berselang-seling dengan ikatan tunggal pada atom karbon. Yang ketiga, terisolasi. Terisolasi itu ada ikatan tunggal, dia berada di antara 2 ikatan rangkap, jadi lebih panjang. Ini contohnya terisolasi. Jadi ini ada ikatan rangkap, kemudian tunggal, 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 baru rangkap. Ya, atau bisa juga ini ikatan rangkap, tunggal, tunggal, baru rangkap. Intinya lebih dari 1 ikatan tunggal.
di antara ikatan rangkap itu terisolasi. Hati-hati membedakan isolasi dengan konjugasi. Ya. Nah, Bu, gimana kasusnya senyawa gambar yang ini? Kalau ini kan 1, 2, 3, berarti terisolasi kalau melihat karbon yang di sini. Tapi kalau melihat karbon yang di sini, dia terkonjugasi. Ya kan? Ada dua, ada konjugasi, ada isolasi. Kalau kalian ketemu yang seperti ini, maka secara umum molekul ini mengalami yang namanya konjugasi. Jadi dilihatnya adalah dari C yang tersingkat. Kan ini rangkap, rangkap, tidak rangkap cuma satu, rangkap lagi. Sedangkan ini ada 1, 2, 3, maka lebih panjang C-nya. Maka yang diambil yang terpendek, yaitu konjugasi. Maka ini masuk ke dalam senyawa molekul yang mengalami konjugasi. Atau dia terkonjugasi. Oke, bisa membedakannya? Saya lingkarin sekali lagi, kalimat konjugasi itu akan sangat dipakai sampai kalian selesai kuliah. Kenapa? Karena pada organik yang akan kalian lebih temukan itu adalah ikatan karbon yang terkonjugasi. Walaupun nanti kadang-kadang ketemu juga karbon yang terkomulasi. Sekarang, apa Bu efeknya ketika karbon terkonjugasi? Ketika terkonjugasi seperti ini, maka elektron V, tadi ingat kalau dia rangkap ada V, ada sigma. Elektron V-nya atau pada ikatan V atau pada orbital PP-nya, itu ya sp2 sp2-nya itu bisa mengalami yang namanya resonansi. Ingat lagi, ini resonansi. Apa resonansi? Resonansi itu perputaran elektron di area molekul. Jadi ini elektron V-nya tuh bisa berpindah ke sini. Karena ini ada ikatan rangkap lagi, ini berpindah lagi ke sini. Ini berpindah lagi ke sini. Ini berpindah lagi ke sini. Seperti itu. Berputar terus. Itulah yang namanya resonansi. Bagian resonansi kita akan pelajari setelah bab ini. Jadi kalian pahami dulu, resonansi itu bisa terjadi kalau atom karbon mengalami yang namanya terkonjugasi. Berarti Bu, kalau misalnya terkumulasi sama terisolasi, maka resonansi tidak bisa terjadi. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke, apa itu resonansi? Kita sudah kenalan, nanti kita akan belajar sendiri ya bagaimana menggambarkan resonansi atom karbon. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjutkan kembali. Kalau saya gambarkan, kira-kira ini adalah ikatan atom karbon dengan ikatan rangkap yang terkumulasi pada alena ya. Tadi terkumulasi berarti ada rangkap, kemudian ada rangkap lagi. Berarti di sini Ibu gambar ini, kemudian gini ya. Maka yang C di tengah itu ada orbital P, yang di sini 2. Ya. Ininya nanti akan lebih, kalau kalian lihat nih orbitalnya ini mirip seperti ikatan rangkap 3. Jadi pada yang terkumulasi itu dia juga akan susah berotasi karena bentuk orbitalnya, ikatannya itu mirip seperti ikatan rangkap 3. Jadi kalau ada 2 ikatan rangkap seperti ini, dia lebih mirip seperti ikatan rangkap 3, sifatnya sama seperti alkena, sehingga sangat sulit untuk berotasi. Oke, kalau sudah, bisa dilihat ini ada soal latihan untuk kalian. Soal yang pertama, metabolit kapang dan antibiotik nicomisin mempunyai rumus ini senyawanya. Oke, ini senyawanya. Yang saya minta dari senyawa ini adalah tunjukkan ikatan rangkap yang terkumulasi. Tolong dilingkarin, misalnya ini, terus buat terkumulasi. Yang mana terkonjugasi, kemudian mana terisolasi. Kalau misalnya lebih dari 1 yang terkumulasi, maka tuliskan. Misalnya terkumulasi ada 2, ini dan ini misalnya. Terkonjugasi ada 5, ini gitu ya. Kemudian terisolasi ada 1 misalnya, yang ini. Dari senyawa yang saya buat di sini. Sudah? Yang A, paham maksud saya? Lingkari aja ya, Bu. Lingkarin boleh, kalian tandain boleh, atau kalian buat lagi juga boleh. Yang penting saya tahu itu maksud kalian. Oh ya, Bu. Oke, terus tuliskan juga ya ada berapa, misalnya terkumulasinya 2 atau 3 gitu ya.
Kemudian yang B, ada berapa ikatan sigma dan ikatan phi dalam molekul tersebut. Tadi saya sudah jelaskan ikatan sigma itu yang seperti apa, ikatan phi itu yang seperti apa. Tolong nanti saat menjelaskan ikatan sigma dan phi, dibuat misalnya ada 10 ikatan sigma, yang mana dan mana. Ada misalnya 12 ikatan phi, yang mana dan mana. Tadi kan kalau sigma bisa sisi ketemu sisi, apakah S dengan P atau P dengan P, ya. Kalau ikatan phi kan jelas ya, sisi ketemu sisi P dan P itu yang mana? Tolong dijelaskan saat menjawabnya. Paham? Oke, yang ketiga. Ulang B, Bu. Yang B itu disuruh ada berapa ikatan sigma dan pi. Nanti kan kalian cek nih ada berapa. Misalnya ada 10 menurut kalian ikatan sigmanya. Ikatan sigma yang terbentuk itu misalnya S sama P. S sama P-nya ada berapa? Misalnya P sama P, P sama P-nya ada berapa? Atau dia hibridnya, misalnya SP3 dengan SP3 atau SP2 dengan SP2. Tadi kan ada kan jenis-jenisnya ya? Yang ini nih yang dimasukkan 10 tuh yang mana aja? Begitu juga ikatan phi. Ikatan phi itu yang mana dari struktur senyawa yang kalian temukan? Ada berapa jumlahnya? Dan ikatannya tuh orbitalnya apa dengan apa? Oke, paham maksud Ibu? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, tadi kan sudah belajar ya, kalau SP2 juga bisa kan berikatan sigma ya. Oke, berikutnya C. Yang C ini kalian diminta buat rumus struktur lengkap. Kemarin kita udah belajar bab sebelumnya struktur lengkap yang kayak gimana? Ada struktur lengkap, ada struktur mangkat, ada struktur apalagi? Garis. Yang Ibu minta struktur lengkap dari senyawa ini. Bisa membuat struktur lengkapnya? Sudah Ibu ajarkan kemarin struktur lengkap bedanya ya. Struktur kekule kayak gimana, struktur lengkap kayak gimana, struktur mampat kayak gimana, struktur garis kayak gimana. Nah, yang Ibu minta yang soal nomor C ini adalah struktur lengkapnya saja. Kekule nggak usah, yang lainnya nggak usah, tapi struktur lengkap. Setelah dituliskan struktur lengkapnya, tuliskan skema pembentukan ikatan. Jadi maksudnya skema pembentukan ikatan itu adalah misalnya, Ibu contohin satu, misalnya C yang ini, ya. Jadi C yang ini dengan ini, itu skema pembentukan ikatannya, ini adalah SP3 dengan SP3 misalnya. Berarti kan ini ada dibuat semua ya, C yang ini, C yang ini, C yang ini, C yang ini gitu ya. Kemudian kalau kalian kan gambar struktur lengkap ada H-nya. Maka C dengan H ini apa ikatannya? Ya. Oke, gitu untuk yang C. Yang nomor 2, jelaskan pemendekan ikatan tunggal pada deret senyawa ini. Tadi Ibu udah jelasin. Akibat rangkap dan akibat adanya ikatan phi dan sigma itu akan mempengaruhi ikatan pada atom karbon. Ya, panjang ikatan maksud saya, panjang ikatan dari atom karbon. Nah, Ibu ada punya 3 senyawa ini gitu ya. Jelaskan kenapa itu bisa terjadi seperti ini. Yang satu itu ada 1,47, yang satunya ada 1,43, yang satunya ada 1,37 ampere panjangnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Silakan dijelaskan dari pemahaman kalian tentang orbital molekul dan ikatan orbital yang terjadi pada orbital atomnya. Ya, itu. 2 soal ini, ada yang ditanyakan? Ada? Jelas soalnya? Bu, bingung yang C tadi, Bu. Misalnya kan Ya, yang C itu buatlah rumus struktur lengkap. Misal Ibu punya C gitu ya, kemudian C. Berarti di sini ada 1H, di sini ada 1H. Kan struktur lengkap kayak gitu kan ya? ya. H, kemudian 1H, kemudian 1H. Ini juga ya kan, H dengan H, H. C dengan H ini ikatan orbitalnya apa? Skema pembentukan ikatannya. Berarti H ini kan S. Ya kan? Ya. Ini masuknya dari mana? Ini kan orbital sp3 nih. Ya kan? Kalau ikatan tunggal kan tadi sp3 semua kan, ada 4 kan? Masih kan nggak? Ada 4 sp3 ya kan orbitalnya? Ya nggak? Ya, Bu. Ya, berarti di sini sp3, di sini juga sp3, di sini sp3. H-nya masuk berarti S dengan sp3. Berarti ini dengan ini C-nya juga sp3. Berarti ini sp3, sp3. Ini sp3 dengan S, sp3 dengan S. Paham?
Kalau dia Tolong. ikatan rangkap cari sendiri gitu ya. Apa dengan apa orbitalnya? Oke. Baik, kalau sudah itu 2 soal. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal ini, Ibu akan masukkan sedikit satu lagi materi kita tentang alkena tadi. Tadi kalian sudah ingat pada alkena dia tidak terjadi yang namanya apa? Konformer. Ya, konformer itu hanya terjadi pada alkana. Tapi pada alkena akan terjadi isomer geometri. Ya, karena rotasinya terbatas tadi. Baik, kita akan lihat isomer geometri. Isomerisme pada alkena itu ada 2. Pertama ada cis dan trans. Nanti kita akan isomer geometrinya akan Ibu ajarkan nanti. Ini untuk isomerisme yang biasa saja dulu, yang 2 dimensi. Cis dan trans kalian sudah pernah tahu. Kalau kita punya alkena ya, yang mana C-nya punya ikatan rangkap ya, yang masing-masing orbital sp3-nya yang orbital sp2-nya itu harus terisi, maka ini menyebabkan tadi alkena yang susah kita putar tadi itu bisa membentuk isomer yang mana satu cis dan satu lagi trans. Kapan dia cis dan kapan dia trans? Dia cis ketika sisi C yang Ibu buat ini C1, ini C2. Masing-masing di C1 dan C2-nya ini atom hidrogennya berada pada bidang yang sama. Berarti ini sama-sama ke atas. Satu bidang. Oke, maka dia cis. Yang trans kebalikannya, berbeda bidang. Yang satu ke atas, satu ke bawah. Maka ini trans. Bisa membedakan cis dan trans? Bisa? Maka kalau sudah bisa, silakan mengerjakan latihan yang ketiga. Diminta gambarkan jika ada isomer cis dan trans dari alkena berikut. 3 heksena, tolong gambarkan strukturnya ya. 2 metil 2 butena, bagaimana strukturnya? 3 kloropropena, bagaimana strukturnya? Kemudian buat cis dan transnya. Apakah dia ada cis dan trans? Kalau ada, silakan digambarkan. Kalau tidak ada juga boleh bilang tidak ada isomer cis dan trans. Oke, kemarin isomer apa pengertiannya? Apa itu isomer atau isomerisme? Apa itu isomer? Halo, isomer, Ibu kemarin sudah ajarkan? 2 atau lebih senyawa dengan rumus molekul yang sama, Bu. Baik, 2 atau lebih senyawa dengan rumus molekul yang sama cukup sampai di situ. Tidak usah diembel-embelin strukturnya berbeda. Karena kalau strukturnya berbeda itu udah isomer yang lain. Oke? Karena isomer itu ada 2 ya. Isomer struktur dan isomer geometri. Kalau yang dia tadi rumus molekul sama, strukturnya berbeda, itu maksudnya isomer struktur. Sedangkan pada kita punya isomer geometri, maka cukup pengertian sampai di situ saja. Sekarang silakan nanti dikerjakan ada 3 soal. Ya, berarti ini silakan nanti digambarkan dan tentukan isomer cis dan transnya. Oke, untuk hari ini itu saja yang harus kalian pelajari dan kerjakan dulu. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal latihannya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, Bu, kita tuh halo, Bu. ya. Latihan kedua itu cak mana, Bu? Latihan kedua itu yang mana? Yang ini? Satu lagi, Bu. Ini. Nah, ya, Bu. Diminta jelaskan kenapa pemendekan ikatan tunggal pada deret senyawa ini. Jelaskan. Ini ada senyawa rumusnya kayak gini. Terus katanya ikatan ini itu panjangnya 1,47 ampere. Terus ada lagi senyawa ini. Ikatan ini panjangnya 1,43 ampere. Sedangkan yang ini 1,37 ampere. Ini kan sama-sama ikatan C, ya kan? Tapi kalian lihat di kiri kanannya kan beda. Berarti ada pengaruhnya. Nah, kalian disuruh menjelaskan kenapa ikatannya bisa seperti ini. Oke, jadi dihubungkan dengan yang Ibu jelaskan tadi. Oke? Misalnya yang ini 1,47 misalnya lebih panjang daripada 1,43, 1,37 karena bla 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 misalnya. Oke, paham? Paham, Bu. Baik. Kalau sudah, itu dulu untuk sekarang. Silakan nanti kita Zoom-nya kita akhiri dulu dan kita akan diskusi lewat WhatsApp ya. Kita tutup dulu hari ini perkuliahannya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dikerjakan soalnya dan dikumpulkan hari ini juga ya. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.